Kembali lagi di channel kesayangan kalian, di mana kita bakal bahas nih yang lagi rame dan viral, di mana siswa yang bermasalah bahkan yang kecanduan game itu akan dibawa ke barak militer. Terus peran sekolah gagal. Kita langsung bahas. Yang pertama nih, jadi di kurikulum itu akan diwajibkan masuk ya, bahwa tahun 2025 atau yang nanti ajaran baru, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu bakalan buat wamil seperti di Korea Selatan. Ya. Jadi wajib militer ini untuk meningkatkan karakter bela negara. Sejujurnya saya pernah ikut bela negara ya, yang di Jalan Suci, programnya Pak Ridwan Kamil. Gitu ya, selama 2 hari 1 malam. Dan memang mereka terus mengajarkan materi wawasan kebangsaan, bela negara, bagaimana nasionalisme itu dibentuk. Bahkan cara makan pun itu sesuai dengan pelatihan yang diajarkan di sana gitu ya. Dan memang ini kedisiplinan sangat tinggi di sana, sampai memang diajarkan sampai suara makan itu tidak boleh bersuara gitu. Ya, jadi ini bakalan jadi kurikulum yang digagas oleh Pak Deddy Mulyadi. Kalau saya untuk ini setuju. Jadi memang harus ada jiwa nasionalisme dari setiap anak kita. Bahkan jangan sampai dia mencintai budaya lain tapi budaya sendiri dia lupa. Ya. Kemudian yang kedua nih, program pendidikan karakter di barak militer. Jadi kloter pertama yang di Purwakarta itu sudah sampai 279 siswa, dengan siswa SMP-nya itu 39. Cukup banyak, cukup bisa meringankan beban orang tua yang tadinya bingung gitu ya, anaknya itu bermasalah seperti tawuran, ikut geng motor, bahkan yang kecanduan game online. Ya, saya sih masih bingung gitu ya dengan kalau misalnya game online itu harus diwajib militer gitu ya, dan dia harus ngikut bela negara karena nggak ada relasinya gitu ya kalau bagi saya ya, karena ini sebenarnya tetap mereka belajar ya, pelajaran formalnya tetap mereka dapat per 2 jam setiap harinya. Jadi di sisanya itu pelatihan fisik, kedisiplinan, wawasan kebangsaan gitu ya. Ya seperti yang saya rasakan ketika bela negara waktu dulu. Gitu ya. Dan memang pendidikan karakter harusnya itu di sekolah gitu ya, bukan di militer. Kenapa? Karena secara potensi, kemudian secara pengajaran sebenarnya itu kan guru harusnya yang mendidik. Bagi saya, kalau misalnya ada 279 siswa SMA dan 39 siswa SMP yang ikut, berarti sekolah tersebut gagal. Kenapa gagal? Karena dia tidak bisa mengatur atau mendidik karakter si anak tersebut yang bermasalah. Tidak ada treatment, bahkan ada pasti alasan. Sudah di treatment tapi masih begitu, berarti Anda gagal. Saya pun orang kesiswaan. Saya pun punya bisa dibilang pengalaman untuk mengatasi anak-anak tersebut. Gitu ya. Tapi kalau saya caranya adalah dengan mentreatment mereka. Pendekatan mereka, keluarganya seperti apa, waktu di SD-nya seperti apa, di SMP-nya seperti apa, itu track record-nya harus ditarik. Bahkan bekerja sama dengan BK. Gitu ya. BK itu memang punya keahlian untuk mengukur di sana. Bukan TNI. Gitu. Jadi yang harusnya berperan itu adalah sekolah, bukan militer. Dan di sini gagal. Sekolahnya pasti gagal. Karena dia menyerahkan begitu aja gitu. Yaudah, kamu nggak bisa, kamu ikut aja. Nah itu kan salah ya. Ya. Iya kalau orang anaknya menerima. Kalau enggak secara terpaksa, itu akan jadi mental di masa depannya. Gitu ya. Bagi saya nggak mungkin itu bisa selesai karena militer. Gitu. Ya.
nggak mungkin, karena harus ada pendekatan, harus ada treatment gitu ya, kerjasama dengan orang tua, BK, lingkungan sekitarnya mereka, itu harus dibudayakan gitu ya, haknya dia. Oke. Kemudian yang ketiga nih, pendidikan militernya itu berlangsung selama 6 bulan jika si anak itu siswa bermasalah. Saya dapat pergubnya, ya, peraturan gubernurnya saya dapat, dan itu harus persetujuan orang tua. Jadi orang tuanya harus setuju, ya. Jadi dia akan dapat bela negara, pendidikan militer, dan semuanya, pelatihan fisik, kedisiplinan, hidup teratur, gitu ya. Apakah menjamin gitu ya, ketika dia keluar aman? Nah itu dia. Apa bisa menjamin ketika balik ke sekolah temannya dengan yang sama balik lagi, gitu ya. Makanya yang sudah saya lakukan sebagai siswaan itu adalah mentreatment, mendekati, touch hatinya. Karena yang bisa merubah adalah dirinya sendiri, bukan lingkungannya gitu. Ya. Jadi saya 10 tahun jadi kesiswaan, saya menangani anak-anak ini. Gitu. Kemudian yang keempat, ini ada perluasan ke warga ketika yang orang juga bermasalah gitu. Ya, jadi sasarannya juga bukan hanya anak SMA, bukan anak SMP lagi, tapi warga sipil. Bayangkan, semuanya ditarik seperti Thailand dan Korea Selatan. Gitu ya. Ada pro kontra. Ada pro kontranya. Tapi yang pasti kalau berdasarkan sekolah tidak mampu, berarti sekolah itu gagal. Kecuali warga sipil. Ya, kalau warga sipil kan dia sudah melewati sekolah, cuman terdesak gitu ya, dengan faktor ekonomi lah gitu ya, dengan pergaulan lah, sosial lah, teman yang baru, itu kan beda lagi ya. Yang mentreatment adalah militer, setuju ya, karena saya juga merasakan bela negara itu seperti apa. Yang terakhir nih, secara kebijakan Pak Deddy memang ada pro kontra ya, nggak bisa kerja sendiri untuk mengatasi, tidak hanya dengan militer. Itu masukan saya, tidak hanya dengan di treatment, dikasarin, digalakin gitu ya, karena setiap anak itu punya love language-nya sendiri gitu. Jadi nggak mungkin semuanya bisa selesai dengan militer ya, kamu harus masuk sini, harus masuk situ. Tidak ya, kita tidak mentreatment binatang, kita mentreatmentnya manusia gitu. Seorang anak seutuhnya kita touch hatinya, itu bisa sampai berubah. Dan saya melakukan itu ya, saya punya pengalaman gitu ya, beberapa, nggak sedikit gitu anak yang seperti itu, tapi justru dia yang lebih cepat untuk sukses, untuk maju, karena dia sudah terbiasa dengan yang berat gitu. Beda dengan yang justru tidak ikut militer, tidak ikut seperti ini. Justru yang itu, yang silent generation, yang paling bermasalah ya. Itu pendapat pribadi saya. Mungkin ada dari kalian yang bisa memberikan masukan gitu ya, bisa di kolom komentar ya, sebaiknya dengan cara apa gitu ya, bukan hanya militer. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya yang bakalan kita bahas yang lebih menarik lagi. Terima kasih.